Sementara untuk ADX juga tren cukup bagus, meningkat di atas garis 25. Coba kita lihat di time frame M30. Nah, untuk time frame M30 sudah terbentuk validasi candle di bawah garis support, maka kita bisa ikuti dengan sell. Target TP sebesar ikuti dengan ATR yaitu di 100 pip. Kemudian untuk stop saya tarik sampai di harga tertinggi untuk pagi ini. Sobat trading mudah, ketemu kembali dengan saya Ari di pagi hari ini tanggal 24 Maret 2023. Saya kembali mapping untuk melihat peluang yang bisa kita ikuti di kesempatan hari ini. XAU USD untuk pagi hari ini harga dibuka di dekat garis 61,8 dengan technical trend naik. Dan kita lihat sampai saat ini harga masih tertahan di harga open. Sementara untuk RSI sudah terlihat di atas garis 50. Momentum masih juga di atas garis 0 dengan momentum cukup bagus. ADX berada di garis 25 dengan tren yang masih mendatar. Secara teknikal, peluang untuk uptrend masih sangat mungkin terjadi. Dan entry terbaik untuk buy kita bisa tunggu jika harga mampu breakout di atas garis resisten. Maka bisa langsung diikuti dengan buy. Euro USD untuk pagi hari ini harga dibuka di dekat garis support dengan technical trend. Kalau kita lihat dalam kondisi konsolidasi, jadi ada peluang atau ada potensi perubahan arah tren karena sebelumnya untuk garis EMA 8 dan 21 sudah crossing menandakan bahwa berakhirnya tren naik sebelumnya. Dan jika harga mampu melewati garis EMA 55 atau berada di bawah garis support dan diikuti dengan garis EMA 8 juga menembus garis EMA 55, maka ada potensi untuk terjadinya downtrend di bawah garis support. Dan bisa diikuti dengan sell jika RSI tetap terlihat mendekati area oversold dan ADX tren tetap meningkat di atas garis 25. Kita tunggu saja untuk validasi candlenya di bawah garis support. GBP USD untuk pagi hari ini harga dibuka di area sell di Fibonacci. Kita lihat dari ketiga garis moving average untuk saat ini masih dalam tren konsolidasi. Kemudian untuk RSI juga sudah terlihat sedikit turun dari garis 50, momentum MACD masih berada di garis 0 dan ADX tren cukup bagus meningkat di atas garis 25. Jika terbentuk validasi candle di bawah garis support, maka bisa diikuti dengan sell. New Zealand USD untuk pagi hari ini harga dibuka di garis support dan kita lihat untuk tren dari ketiga garis moving average juga dalam area konsolidasi, ada potensi untuk perubahan arah tren. Dan saat ini sudah terbentuk validasi candle atau open candle di bawah garis support. Sementara untuk RSI juga sudah terlihat di bawah garis 50. Momentum masih di garis 0, namun untuk ADX tren cukup bagus yaitu meningkat di atas garis 25. Secara teknikal bisa diikuti sell untuk saat ini di bawah garis support. Saya ambil sell. Target TP sesuaikan dengan besaran ATR yaitu di 140 pip. Saya ambil di 130. Kemudian untuk stop saya tarik sampai di garis EMA 21. Audi USD untuk pagi hari ini harga dibuka di area sell Fibonacci dan kita bisa lihat dari ketiga garis moving average semalam sempat terjadi perpotongan antara garis EMA 8 dan 55 menandakan bahwa awal sebuah tren turun dan RSI juga sudah terlihat menurun dari garis 50, kemudian untuk momentum MACD juga sudah berada di bawah garis 0 dengan momentum yang meningkat. Sementara untuk ADX juga tren cukup bagus meningkat di atas garis 25. Jika terbentuk validasi candle di bawah garis support, maka bisa langsung diikuti dengan sell. Coba kita lihat di time frame M30. Nah, untuk time frame M30 sudah terbentuk validasi candle di bawah garis support, maka kita bisa ikuti dengan sell. Target TP sebesar ikuti dengan ATR yaitu di 100 pip. Saya ambil di 90 pip.
Kemudian untuk stop saya tarik sampai di harga tertinggi untuk pagi ini. USD CPY untuk pagi hari ini harga dibuka di garis 61,8 dan langsung turun. Secara teknikal kita lihat dari ketiga garis moving average juga berpeluang untuk terjadinya strong downtrend. Sementara untuk RSI sudah berada di bawah garis 50, momentum MACD di bawah garis 0, dan ADX juga terlihat tren meningkat di atas garis 25. Jika terbentuk validasi candle di bawah garis support, maka bisa langsung diikuti dengan sell. USD Swiss untuk pagi hari ini harga dibuka di area konsolidasi Fibonacci. Secara teknikal kita masih melihat bahwa harga berada di bawah garis EMA 55. Namun untuk saat ini untuk garis EMA 8 dan 21 terjadi penyempitan menandakan bahwa harga memang sedang terkonsolidasi. RSI berada di garis 50, momentum MACD di bawah garis 0 dengan tren menurun, dan ADX masih berada di bawah garis 25. Secara teknikal masih ada peluang untuk terjadinya downtrend jika harga mampu melewati garis EMA garis 61,8 dan entry sell terbaik kita bisa tunggu jika harga berada di bawah garis support. USD Kanada untuk pagi hari ini harga dibuka di area beli Fibonacci dan kita bisa lihat dari ketiga garis moving average untuk EMA 8 dan 55 semalam sempat terjadi perpotongan menandakan bahwa awal sebuah tren up untuk pagi hari ini. Sementara untuk RSI sudah terlihat naik dari garis 50, momentum MACD juga tren meningkat di atas garis 0, ADX juga sudah berada di atas garis 25. Jika terbentuk validasi candle di atas garis resisten, maka bisa diikuti dengan buy. Kita lihat peluang fundamental yang akan rilis di hari ini, tanggal 24 Maret 2023. Banyak sekali data yang akan dirilis dan sebagian besar juga masuk di kategori medium dan high impact. Kita akan mulai di market Eropa, yaitu ada GBP, retail sales. Dari data sebelumnya 0,5%, forecast untuk nanti siang di 0,2%. Efek terhadap market jika aktual lebih besar daripada forecast, maka berpeluang penguatan di mata uang GBP. Kemudian di jam 3.15 ada manufacturing PMI untuk data euro. Dari data sebelumnya 47,4, forecast untuk nanti sore adalah 48,1. Jika aktual lebih besar daripada forecast, maka berpeluang terjadi penguatan di mata uang euro. Kemudian untuk service PMI dari 53,1, forecast untuk nanti sore adalah 52,4. Sementara untuk efek market, jika aktual lebih besar daripada forecast, maka berpeluang terjadi penguatan di mata uang euro. Kemudian di jam 3.30 ada manufacturing PMI untuk Jerman dari 46,3, forecast itu nanti sore 47,1. Efek terhadap market, jika aktual lebih besar daripada forecast, maka berpeluang terjadi penguatan di mata uang euro. Kemudian untuk Jerman Service PMI dari 50,9, forecast untuk nanti sore 51,0. Efek terhadap market, jika aktual lebih besar daripada forecast, maka berpeluang penguatan di mata uang euro. Kemudian di jam 4 sore ada data manufacturing PMI, flash manufacturing PMI dari 48,5, forecast untuk nanti sore 48,9. Efek terhadap market, jika aktual lebih besar daripada forecast, maka berpeluang terjadi penguatan di mata uang euro. Kemudian untuk flash service PMI dari 52,7, forecast adalah 52,6. Efek terhadap market, jika aktual lebih besar daripada forecast, maka berpeluang terjadi penguatan di mata uang euro. Kemudian di jam 4.30 sore ada data untuk GBP, flash manufacturing PMI dari 49,3, forecast nanti sore adalah 49,8.
efek terhadap market. Jika aktual lebih besar daripada forecast, maka berpeluang penguatan di mata uang GBP. Kemudian di jam 7.30 memasuki market Amerika, ada data untuk Kanada yaitu core retail sales tally minus 0,6%, forecast nanti malam adalah 0,6%. Efek terhadap market, jika aktual lebih besar daripada forecast, maka berpeluang penguatan di mata uang Kanada. Kemudian untuk retail sales dari 0,5%, forecast adalah 0,7%. Efek market, jika aktual lebih besar daripada forecast, maka berpeluang terjadi penguatan di mata uang Kanada. Untuk market US dollar ada core durable good untuk 0,8%, data sebelumnya forecastnya adalah 0,2%. Efek terhadap market, jika aktual lebih besar daripada forecast, maka berpeluang penguatan di mata uang US dollar. Kemudian ada durable good order dari minus 4,5%, forecast adalah 0,4%. Aktual, jika lebih besar daripada forecast, maka berpeluang untuk penguatan di mata uang US dollar. Kemudian untuk tetap di US dollar, ada flash manufacturing PMI dari 47,3, forecast 47,0. Efek market, jika aktual lebih besar daripada forecast, maka berpeluang penguatan di mata uang US dollar. Flash service PMI untuk US dollar dari 50,6, forecast 50,3. Jika aktual lebih besar daripada forecast, maka berpeluang penguatan di mata uang US dollar. Demikian sobat trading mudah untuk mapping saya di hari ini. Semoga bisa membawa inspirasi teman-teman untuk open market di hari ini. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.